Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya R. Aditya Cokronegoro. Saya akan melakukan eksplorasi terhadap website e-jurnal yang bernama Emerald Insight guna memenuhi tugas mata kuliah temu balik informasi. Dengan adanya video tutorial ini, saya berharap teman-teman dapat memahami dan dapat mengetahui bagaimana cara mengakses portal e-jurnal Emerald Insight dengan menggunakan beberapa teknik pencarian dan desain pencarian. Sekarang langsung aja kita lanjut menuju website Emerald Insight. Kita buka Google Chrome-nya dulu. Di sini saya mengakses website jurnal Emerald Insight-nya melalui SSO dari Undip. Caranya cukup mudah. Di sini kita tinggal klik e-jurnal Undip. Lalu kita pilih Emerald Insight. Setelah itu akan seperti ini. Ini merupakan tampilan awal dari website jurnal Emerald Insight. Di sini terdapat text box yang dapat kita gunakan untuk menuliskan query yang akan kita cari. Pertama-tama saya akan melakukan pencarian informasi menggunakan teknik basic search. Di sini saya memiliki kebutuhan informasi atau query yaitu information literacy. Sebelum saya selesai menuliskan kata information, di sini sudah muncul beberapa suggestion atau rekomendasi kata-kata yang mungkin akan saya pilih. Di sini ada studies in information, ada info, ada library, information and information science, dan seterusnya. Inilah yang dinamakan dengan fasilitas autocomplete. Autocomplete akan menampilkan suggestion berdasarkan pada letak geografis dan bahasa yang digunakan dalam pencarian dan kata kunci yang populer yang sering dicari. Fasilitas autocomplete ini membantu user yang kesulitan mengeja query yang akan digunakan dan menyediakan referensi bagi user yang ingin mencari informasi berkaitan dengan query yang dimasukkan. Apabila suggestion tersebut ada yang sesuai dengan informasi yang akan kita cari, maka kita tinggal klik aja nih yang sesuai. Tetapi apabila tidak ada yang sesuai, kita dapat melanjutkan mengetik information literasi seperti ini. Setelah itu kita klik atau enter. Nah, di result ini akan muncul berbagai informasi yang berkaitan atau memuat kata information dan literasi. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan desain pencarian best first dengan menggunakan teknik pencarian basic search. Setelah tadi kita klik atau enter query information literasi, maka muncullah halaman pertama yang berkaitan dengan query. Halaman pertama dari result ini secara otomatis akan menampilkan dan mengurutkan results yang relevan dan temuan yang terbaik berdasarkan versi web jurnal Emerald Insight. Nah, result yang terdapat pada halaman 1 ini merupakan best first-nya atau results yang paling relevan dan temuan terbaik. Jadi, best first itu merupakan cara sistem temu balik informasi yang menyajikan result atau temuan terbaik berdasarkan suatu versi web jurnal dengan kecocokan query yang kita masukkan. Di sini saya akan melakukan penelusuran informasi basic search dengan fasilitas facet navigation. Fasilitas facet navigation ini berguna untuk mempersempit hasil penelusuran informasi kita. Praktiknya seperti berikut. Saya ingin mencari sebuah artikel yang membahas tentang information literasi. Sebelumnya saya sudah mengetikkan query information literasi pada basic search dan sudah saya klik atau enter. Lalu, hasil penelusuran yang saya dapatkan ada sekitar 18.000 hasil temuan. Untuk mempersempit penelusuran informasi ini, saya dapat mengatur kriteria-kriteria informasi yang saya inginkan pada bagian menu dari facet navigation yang berada di sebelah kanan ini. Ini merupakan menu dari facet navigation, dan di sini terdapat kriteria akses, kriteria year, dan kriteria content type.
Pada bagian akses ini, karena saya sudah berlangganan pada portal jurnal ini, maka saya memilih only content I have access to. Tetapi jika Anda belum berlangganan pada portal ini, Anda bisa memilih only open access, yaitu fasilitas yang menyediakan konten informasi yang bisa diakses oleh siapapun tanpa berlangganan terlebih dahulu. Dapat kita lihat, hasil yang tadinya 18.000 kini sudah berubah menjadi 13.000. Setelah itu, pada bagian year, saya ingin mendapatkan informasi yang diterbitkannya tidak terlalu lama dari sekarang. Saya akan pilih terbitan yang 6 bulan terakhir. Atau nanti kalian juga bisa nih atur sendiri untuk memilih kriteria yang lain dengan rentang waktu informasi yang diinginkan, misal dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dan seterusnya. Di sini saya pilih yang last 6 months. Sekarang hasil penelusurannya menjadi 763. Lalu untuk bentuknya saya ingin yang berbentuk artikel. Sekarang berubah lagi menjadi 297 hasil temuan. Bisa dilihat hasil temuannya menjadi semakin sedikit dan sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini merupakan menu dari Facet Navigation yang bisa kita gunakan untuk merefine result atau mempersempit hasil pencarian sesuai dengan keinginan. Saya akan menggunakan desain pencarian Federated Search pada eJournal Emerald Insight. Federated Search merupakan salah satu metode paling sederhana untuk mengakses data dari berbagai basis data dengan aneka platform yang dapat menghemat waktu karena satu query dapat dieksekusi secara otomatis pada banyak database. Pertama yang saya lakukan adalah memasukkan kata kuncinya, yaitu information literasi pada kolom pencarian. Setelah hasil dari kata kunci yang saya masukkan muncul, Emerald Insight menampilkan hasil-hasil berupa artikel-artikel, jurnal, buku, dan studi kasus yang berkaitan dengan kata kunci yang saya masukkan. Namun, setelah saya perhatikan, hasil pencarian tersebut hanya berasal dari database Emerald Insight. Saya coba untuk mencari tahu menggunakan fitur-fitur yang ada pada Emerald Insight. Saya temukan bahwa pada eJournal Emerald Insight ini tidak dapat menggunakan desain pencarian Federated Search karena Emerald Insight ini hanya menampilkan hasil yang ada pada database-nya sendiri. Selanjutnya di sini saya akan melakukan penelusuran informasi Advanced Search menggunakan desain pencarian pagination. Kelebihan dari Advanced Search ini, kita bisa menemukan hasil yang spesifik. Tetapi kekurangannya ketika terlalu spesifik memasukkan kata kunci, bisa jadi malah menghasilkan no result. Semakin presisi query-nya, maka akan menghasilkan recall yang sedikit. Pagination sendiri adalah bagaimana portal jurnal itu bisa menyediakan tampilan yang membantu kita untuk memilih informasi yang akan kita cari. Untuk prakteknya seperti yang berikut ini. Pada Advanced Search, kita dapat memilih hasil pencariannya. Apakah hanya ingin mencari artikel jurnal, bagian buku, case studies, early site, expert briefing, maupun all emerald content. Di sini saya pilihnya yang all emerald content. Saya akan mencari suatu artikel atau jurnal yang membahas tentang information literasi. Ini sudah ada. Kemudian di samping search box terdapat field yang membantu kita untuk menemukan informasi yang lebih spesifik. Di sini kita bisa pilih berdasarkan all fields, judul, abstrak, kontributor, dan DOI. Saya pilih yang all fields. Selanjutnya rentang waktu. Saya ingin yang diterbitkannya itu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019. Kemudian tipe akses. Di sini saya maunya yang only open access saja.
kemudian saya klik search. Untuk pagination-nya atau untuk pengaturan halaman pada website Jurnal Emerald Insight, kita bisa menyortir hasil penelusuran tersebut bisa melalui relevansi, berdasarkan informasi terbaru hingga terlama, atau sebaliknya. Semisal di sini saya coba menggunakan disortir dari yang terbaru hingga yang terlama. Saya klik. Nah, terbitan yang ada di atas ini merupakan terbitan yang terbaru atau istilahnya yang terbaru. Seperti itu. Selain itu, untuk pagination-nya ini kita juga bisa atur nih result per halamannya mau ada berapa. Di sini tersedia opsi untuk menampilkan 10 result per halaman, 20 result per halaman, dan 50 result per halaman. Kalau kita klik yang 10, maka per halaman akan menampilkan 10 result. Kalau kita klik yang 20, maka akan muncul 20 result per halaman. Kalau kita klik yang 50, pastinya akan menampilkan 50 result per halamannya. Kira-kira seperti itu ya untuk pagination-nya ini. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan teknik pencarian advanced search dengan desain pencarian actionable result. Actionable result ini merupakan sebuah tindakan atau aksi yang dilakukan terhadap hasil pencarian atau result. Seperti apakah tindakan atau aksinya? Penjelasannya begini. Dari hasil atau result yang didapatkan ini, user kemudian bisa menentukan apakah ingin dia baca, ingin didengarkan, ingin di-download atau simpan, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu untuk penjelasannya. Untuk praktiknya di website Emerald Insight kira-kira akan seperti yang berikut ini. Sebelumnya saya sudah mengetik query yang sama seperti pada tahap pagination. Dan saya sudah atur nih, saya sudah samakan seperti tahap yang sebelumnya pada advanced search, dan sudah saya klik atau sudah saya enter. Lalu hasil penelusuran yang saya dapatkan ada sekitar 198 hasil temuan. Jadi misalnya nih, saya tertarik dengan konten yang ini. Kemudian ini kontennya saya klik. Untuk actionable resultnya ini, di sini kita dapat menyimpan dalam bentuk PDF dan juga menyimpan dalam bentuk EPUB. Lalu di sini kita juga bisa nih menyimpan atau mendownload dalam bentuk RIS. Saya akan coba download dalam bentuk PDF. Saya klik yang PDF-nya. Setelah diklik yang PDF tadi, kita klik yang ini untuk mendownload. Save. Lalu saya akan coba buka hasil downloadnya. Nah, di sini saya sudah berhasil melakukan actionable result atau melakukan tindakan terhadap hasil temuan, yaitu dengan menyimpannya ke dalam bentuk PDF. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa hasil penelusuran menggunakan basic search, kita bisa mendapatkan informasi yang diinginkan dengan lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama. Sedangkan jika kita memakai advanced search, kita bisa mendapatkan hasil informasi yang lebih akurat dengan mempersempit query yang ada, tetapi memakan waktu yang lama dan harus mempunyai keahlian di dalam mencari query yang diinginkan. Namun, untuk pencarian browse dengan desain federated search tidak bisa digunakan di jurnal Emerald Insight ini, karena Emerald Insight ini hanya menampilkan hasil yang ada pada database-nya sendiri. Selain itu, melalui query yang saya masukkan tadi,
Menurut saya, portal Emerald ini cukup mendukung sebagai referensi bagi kajian bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Cukup sekian eksplorasi saya kali ini di website jurnal Emerald Insight. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu, sagung dumadi.